Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya sudah saya ulas juga kemarin ya. Kita mulai dengan peristiwa sebab akibat nih ya. Jadi kita jangan menohon dulu kepada momen pada saat mau dipasangkan rompi tahanan dan borgol. Tapi awal mula peristiwa yang kita mulai. Jadi kalau saya bicara itu selalu runtuh dari hulu ke hilir. Itu kan bermula daripada tindak kekecewaan daripada seorang Nikita. Karena pada saat dia meminta untuk diperdengarkan dia punya flash disk tidak diperbolehkan. Nah kan saya sudah pernah bilang sangat saya sayangkan. Saya bilang harusnya kalaupun mau diperdengarkan kepada publik ataupun agenda sidang, kalau tidak pada saat itu disampaikan saja, nanti untuk agenda berikutnya akan kita perdengarkan. Nah, kita gabungkan dengan ajang pembuktian yang lain, kan begitu. Nah faktanya itu terjadi kan gitu. Nah setelah terjadi itu kemudian timbul kekecewaan dari yang bersangkutan sampai dengan selesainya persidangan. Hakim meninggalkan lokasi, kemudian JPU juga demikian. Nah tibalah pada saat ya mau kembali ke rutannya. Nah memang sudah sesuai dengan SOP ya, ini SOP internasional loh ya. Jadi jangan ada orang ngarang-ngarang bilang tidak dalam undang-undang, tidak dalam SOP. SOP-nya baik itu di kepolisian maupun di jaksaan maupun di KPK itu sama. Berpindah dari satu tempat lokasi ke lokasi yang lain itu pasti digunakan ya. Kenapa? Satu, supaya dia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, termasuk pada dirinya sendiri. Itu loh. Yang kedua, bisa saja pada kesempatan itu digunakan untuk melarikan diri karena sudah kalap dia. Masalah nanti setelah itu nanti mau ditembak atau mau terserah nanti. Tapi kan sudah membuat suatu peristiwa baru akan terjadi. Nah sebelum itu terjadi, diadakanlah faktor pencegahan dengan cara seperti itu. Nah, jadi itu sah-sah saja. Jadi jangan ada yang bilang bahwa itu tidak ada ketentuannya. Ini belajar gimana lagi itu, saya juga ngerti. Gitu. Ngarang-ngarang aja yang ngomong itu. Nah, itu sudah sesuai dengan SOP. Jangan-jangan dibuat lagi problematik yang baru. Kemudian kalau ditanyakan tentang masalah kok arogan, bukan arogan. Itu saya bilang itu situasional seperti itu. Saya melihat kok pada saat mau dipasangkan rompi kan Nikita kan lawan, nolak, melemparkan tangannya. Kemudian terjadi debat di antara keduanya, di antara JPU maupun dengan Nikita. Kemudian perlu saya ingatkan kepada kita semua. Ada yang mengatakan bahwa itu ngapain JPU turun untuk melakukan itu. Itu di dalam kewenangan JPU. Nah, jangan salah. Kalau petugas yang melaksanakan tugas lapasnya itu atas perintah JPU. Jadi nggak ada yang salah apa yang dilakukan oleh JPU itu. Nah, tinggal cuma hanya dalam situasional itu terjadi kisru seperti yang disaksikan oleh khalayak ramai di agenda persidangan. Yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hanya saya mengingatkan kepada kita semua, ya hati-hati dengan agenda persidangan. Berkali-kali saya sudah katakan, mau apapun ya, hakim itu mempunyai hak subjektif, hakim itu mempunyai hak untuk memutuskan sesuai dengan batas kapasitas maksimal ya sanksi hukum yang diberikan. Demikian juga JPU melakukan tuntutan maksimal, bisa saja. Umpamanya tuntutan maksimal daripada TPPU dikatakan itu 20 tahun, dituntut aja 20 tahun sama dia. Nggak ada yang salah dalam undang-undang. Karena apa? Ya itu tadi saya katakan, makanya hati-hati. Makanya di agenda persidangan itu jaga ketertiban itu, ya. Karena seluruh peristiwa persidangan itu adalah tanggung jawab daripada majelis hakim. Dia berhak mengusir siapapun yang mengganggu persidangan. Dia berhak memanggil siapapun untuk memperjelas cerita daripada persidangan tentang suatu peristiwa. Itu perlu supaya sampaikan kepada media dan publik maupun netizen. Boleh kita tuh fans, tapi jangan fans buta ya. Fans buta itu bukan malah bagus, malah nanti merusak daripada orang yang sedang bersidang. Nah ini tolong jangan ikut-ikutan daripada pengunjung teriak-teriak. Itu bukan makin baik,
malah makin merusak. Nah, cukuplah peristiwa-peristiwa yang lalu sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sampaikan kepada media. Cuma pada saat posisi ini memang spesifikasi daripada Nikita meminta hak-haknya supaya diberikan sah secara hukum. Walaupun dia terdakwa, tapi dia punya hak dong. Ya, saya netral ya, saya nggak mau berpihak kemana-mana ya. Jadi supaya semuanya equal, semuanya bisa mencerna hukum, semuanya bisa dapat seedukasi biar jangan sampai salah mempersepsikan peristiwa itu. Gitu kira-kira ya. Pak, berarti benar dong Pak, bersikap tenang bisa meringankan hukuman, dan termasuk Nikmir dengan yang arogan malah memperberat. Lah, saya katakan benar tergantung kepada analisis daripada JPU maupun hakim. Kan saya nggak mau menjas. Tapi sebaiknya kalau kita mau memberikan argumentasi walaupun bertentangan dengan apa yang didakwakan, tetap aja dengan barikade hukum dan undang-undang. Nggak usah dengan sikap yang keras dan lain sebagainya. Tidak akan mendukung. Nah, buktinya sudah banyak kelihatan. Yang ada kasus narkoba, saya nggak sebutkan lah, ada orang pejabat tinggi lagi, ya, karena teriak-teriak di sana tuh berikan sanksi seumur hidup langsung. Nah, makanya di persidangan itu ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengatakan, ya, kenapa putusan hakimnya lebih ringan jauh di bawah daripada tuntutan maksimalnya. Ya, karena satu, orangnya sopan, tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Sehingga persidangan berjalan dengan lancar pada saat majelis hakim memimpin persidangan itu. Akhirnya pertimbangan hukum dan pertimbangan kemanusiaan dilakukan oleh hakim tersebut. Itu kira-kira media ya. Bang, apalagi kan Niki sampai menuduh atau diduga JPU dan hakim disuap. Itulah yang membuat Niki memberatkan. Nah, ini yang kita hati-hati. Itu kan sudah menjas. Boleh kita dongkol, tapi jangan menjas, jangan mendahului hukum. Nanti akibatnya apa? Kontradiktif. Akhirnya merasa terhina, merasa siapa si JPU-nya itu atau hakimnya itu merasa tersinggung. Bisa saja terjadi berbalik. Seandainya tidak terbukti, tidak pernah melakukan perbuatan itu, kan mereka bisa menuntut dengan peristiwa pasal baru. Ini kan sudah terjadi, ya. Padahal ya namanya luapan emosional kadang-kadang ya susah ya. Tapi harus kita jaga di pengadilan. Tapi jangan sampai menghina pengadilan itu sendiri. Makanya terjadilah contempt of court itu. Nah, akhirnya dilaporkan kena, diterima laporan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Makanya kita hati-hati. Dan akibatnya itu nanti timbullah ya wewenang-wewenang subjektif yang bersangkutan. Nah, yang penting dia tidak melanggar apa yang mau diputuskan. Kalau diputuskan kan ada tuntutan maksimal, ada yang 12 tahun ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Dikasih tuntutan setinggi-tingginya. Yang harusnya bisa aja diputuskan 10 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi karena dia punya kewenangan subjektif dikasih 20 tahun. Hakim merasa tersinggung kan diputuskannya. Nah, kan yang rugi siapa? Makanya ada agenda persidangan, pengunjung juga tolong jangan membuat keruh situasional persidangan, bukan menguntungkan si terdakwanya, bahkan merugikan terdakwanya. Kalian ketawa-ketawa, tapi kalau si terdakwanya nanti setelah divonis mendapatkan hukuman maksimal, kamu mau bikin apa? Jangan kalian tuh teriak-teriak di sana, kasihan tuh, ya. Cukuplah cermati kalau kau masuk ke arena sidang, tertib. Kan ada ketentuan, maksudnya jangan melakukan kegaduhan, tertib dan lain sebagainya supaya jangan mengganggu agenda persidangan. Itu kira-kira ya media ya. Ada nggak sih Pak pasalnya yang menerangkan bahwa JPU boleh memakaikan rompi kepada pasal apa? Pasal gregetan? Pasal atau undang-undang? SOP. Kok pasal? Ya, soalnya kan ditanya dari pihak. Salah, nggak ada. Itu SOP-nya di kepolisian ada, di kejaksaan ada, di KPK ada, ya. Dituangkan juga di Perpol juga ada, ya. Di kejaksaan juga ada, di KPK juga ada. Itu SOP yang sudah melekat. Dan itu SOP-nya itu adalah SOP internasional, ya. Di Amerika saja seketika dia ditangkap langsung wajib hukumnya diborgol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya sudah saya ulas juga kemarin ya. Kita
kita mulai dengan peristiwa sebab akibatnya ya. Jadi kita jangan menohok dulu kepada momen pada saat mau dipasangkan rompi tahanan dan borgol, tapi awal mula peristiwa yang kita mulai. Jadi kalau saya bicara itu selalu runtut dari hulu ke hilir. Itu kan bermula daripada